Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau menyapa Pak Wiku, masih bersama kami. Ya, Pak Wiku, rencananya pengembangan atau rencana ke depannya terkait dengan rapid test ini, apakah akan dilakukan sama pemetaan atau nanti akan dipastikan berkembang sesuai dengan melihat realita di lapangan, Pak Wiku? Ya, jadi pada ini kita harus tenang. Ya, ya, ya. Ya, kita mengalami gangguan telekomunikasi. Tadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Pak Wiku. Dan Pak Yuri, Anda masih bersama kami? Pak Yuri, tadi saya coba tanyakan bagaimana kedepannya perencanaan pengembangan dari teknis untuk rapid test ini. Apakah kalau misalnya kita mencontoh, bukan saya membanding-bandingkan, tapi Korea Selatan juga sempat melaksanakan seperti drive-thru, begitu apakah Indonesia juga memiliki konsep pengembangan yang sama, Pak Yuri? Ada perbedaan yang mendasar antara drive-thru yang dilaksanakan oleh Korea dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Drive-thru Korea itu pemeriksaannya adalah basis molekuler dengan metode PCR juga sebenarnya. Sementara yang kita lakukan ini adalah serologi dengan menggunakan spesimen darah yang kita lakukan sebagai upaya untuk screening. Karena belum tentu bahwa dari pemeriksaan yang positif ataupun yang negatif dari metode screening ini akan menjadi acuan untuk melakukan penata laksanaan untuk perawatan. Karena ini hanya sebagai penapisan, penyaringan awal untuk mana yang harus kita laksanakan kegiatan isolasi diri dan mana yang kemudian kita lakukan dengan PCR. Oke, ini kalau untuk pelaksanaan di luar Jakarta, artinya ini ke provinsi-provinsi lain bagaimana Pak Yuri? Ya pasti akan kita laksanakan. Ini kan akan mengalir bersama dengan masuknya jumlah kit yang kita terima kan. Sementara ini kan kita masih menerima 4.000 ini. Kemudian hari ini sudah akan kita distribusikan lagi 23.000. Dan kita menunggu kedatangan yang 150.000 yang sekarang sedang diterbangkan dari Natuna ke Halim. Tentunya nanti ini akan menjadi jumlah paket yang akan kita kirim ke seluruh Indonesia dengan memperhatikan sebaran kasus positif yang ada. Oke, untuk ini pemerintah Pak Yuri ini sudah memesan obat-obatan tadi ya sempat kita bahas, tapi tadi mengatakan bahwa disesuaikan begitu ya dengan jumlah pasien. Apakah akan ada stok yang dipersiapkan misalnya untuk menjaga-jaga begitu petugas medis yang mungkin terpapar ataupun mereka yang nanti kedepannya akan seperti apa begitu Pak Yuri? Ada prosedur yang sudah standar yang kita berlakukan untuk penanganan terkait dengan mulai dari penapisan, kemudian nanti pemeriksaan molekuler sampai dengan pengobatan dan rumah sakitnya. Ini sudah dipikir oleh pemerintah secara keseluruhan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ada cadangan atau enggak dan seterusnya. Ini sudah merupakan bagian dari manajemen penata laksanaan secara utuh. Oke, tahan dulu Pak Yuri, saya akan mencoba kembali menghubungi Pak Wiku. Pak Wiku, masih bersama kami? Oke, nampaknya kita mengalami gangguan teknis bersama Pak Wiku dan saya mau kembali ke Pak Yuri. Pak Yuri, ini bagaimana sebetulnya ketika kemarin pelaksanaan rapid test, apakah sepenuhnya masyarakat ini sudah mengetahui begitu atau ada mereka yang masih bertanya-tanya begitu ketika pelaksanaannya Pak Yuri? Yang kita tekankan sekarang adalah strategi yang dilaksanakan pemerintah secara utuh. Jadi penggunaan rapid test itu sebenarnya langkah yang keempat. Ya. Langkah yang pertama ini adalah bagaimana kita kemudian mengatur jarak. Ini yang harus betul-betul dipahami. Tidak berdekatan, kemudian tidak berkerumun, kemudian lebih banyak menahan diri lah untuk tidak kemudian bertemu dengan orang dan sebagainya secara fisik langsung ya. Ini yang pertama, ini harus dilakukan. Kalau tidak ini, maka kita akan tidak bisa memanfaatkan momentum untuk mencegah penularan. Ini akan menjadi sulit nanti. Kemudian yang kedua, masyarakat itu harus memahami betul bahwa tidak semua orang yang sakit itu mesti harus
ke rumah sakit, mesti harus minta dirawat, mesti harus minta dilakukan swab, itu ada mekanisme yang diberlakukan untuk itu. Oleh karena itu, ini yang harus kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan isolasi diri. Ini kan sudah sejalan semua, kerja dari rumah, belajar di rumah, itu bukan berarti kemudian jalan-jalan ke sana kemari, ini yang menjadi penting. Dan ini harus berbasis pada masyarakat, ya, pada komunitas, untuk saling mengawasi, saling mengingatkan, saling mengontrol. Baru yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan secara massal, pemeriksaan rapid diagnostik, pemeriksaan cara cepat yang kemudian dilakukan. Jadi tidak kemudian tiba-tiba lompat ke 4, tapi mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk kemudian bagaimana mengisolasi diri tetap di rumah dan sebagainya. Kalau ini yang dilakukan lompatan-lompatan kayak begini, pasti akan kacau semua nanti. Oke, berarti memang ada tahapannya sampai ke tahapan rapid test tadi. Oke, Pak Yuri, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa jangan kemana-mana, Money Talks akan segera kembali.